Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Akbar dari kelas 10 TKJ 1. Ingin menjelaskan sedikit tentang IP address dan subnetting. Materi yang saya akan jelaskan ada 4. Yang pertama, pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua, IP publik dan IP privat. Yang ketiga, IP classful dan classless. Yang keempat, kasus subnetting. Pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wireless ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Subnetting adalah upaya atau proses untuk mencegah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP classless A, B, dan C yang sudah diatur. IP address privat dan publik. Singkatnya, IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP privat biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai network address translation NAT yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. IP classful dan classless. Classful addressing, pengalamatan IP berdasarkan kelas. Classless address, pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Classful dan classless ini berhubungan dengan yang di bawah ini, alamat default dan ini. IP address privat, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal LAN. IP address publik, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya, publik DNS Google 888 dan 8844. Kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti yang pertama, prefix yang sesuai. Yang kedua, subnet mask. Yang ketiga, IP network. Yang keempat, IP broadcast. Dan yang kelima, range IP yang bisa digunakan. Ini sama kayak yang di tadi, guys. Cuman bedanya ada urutan angkanya. 12, 60, 100. Konsep blok subnet. IP network, IP broadcast diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. IPv4 delivery type. Di sini ada 3. Yang pertama unicast, yang kedua multicast, dan yang ketiga broadcast. Yang pertama ini, gambar pertama unicast, dan yang di tengah ini multicast, dan yang sebelah kanan broadcast. Konsep switch dan router. Switch mengkoneksikan perangkat yang satu network. Router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.